tangan sekali lagi yang luar biasa. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat kita jumpa kembali di dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Selamat kita berkumpul di tempat ini. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita di tengah situasi dan kondisi yang masih tetap berjalan di dalam era new normal. Ya, kita bersyukur masih ada kesempatan bagi saya dan saudara untuk kita memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. Sambil tinggal duduk saja dulu, kita nyanyikan pujian. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
Kristus. Terima kasih Tuhan karena darah-Mu memberikan kelayakan kepada kami, membuat kami boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus Allah, di mana ada Engkau, ada hadirat Tuhan turun di dalamnya Tuhan. Dan kami rindukan apa yang kami kerjakan pagi hari ini lewat puji-pujian kami, tepukan tangan kami, lewat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ada Engkau di tengah-tengah kami. Segala yang kami perbuat tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kami. Nama Tuhan dimuliakan, hati Tuhan disenangkan. Pekerjaan kuasa kegelapan bersatu hati kami pandangkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan hubungan ini kami boleh bangun yang intim bersama-sama dengan Engkau, membangun hubungan yang indah bersama-sama dengan Engkau, karena di dalamnya ada pemulihan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada janji-janji yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Ya, kita bersyukur. Saudara-saudara boleh gak usah kasih salam. Lihat aja kiri kanan dulu. Mukanya berubah tidak? Tambah cerah atau tambah kusut? Semoga tambah cerah ya, karena di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Umatnya bersuka. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.
meluapkan. Bagaimana sih kita bersuka walaupun mungkin ya saya mukanya memang sudah begini, tapi kan ada bedanya kalau kita tersenyum walaupun tidak kelihatan gitu, cuma mata-mata, tapi kan kelihatan kalau kita berseri-seri. Amin. Kita bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita nyanyikan terus pujian ini. Ku mau bersorak-sorai. Haleluya. Ya, saudara boleh gerak ke kiri, ke kanan, ya.
buat doanya. Saya mau kesaksian, saya itu mengucap syukur banget. Ini kan bapak saya kan meninggal hipertensi ya, ada pecah pembuluh darah di kepalanya. Nah, biasanya normalnya itu nggak akan lama, paling cuma hitungan beberapa jam lah pertolongan pertamanya, dan itu bisa lewat pada saat itu juga, pada hari itu juga. Nah, terus saya berdoa, Tuhan tolong kasih saya kesempatan, kasih kami anak-anaknya kesempatan, buat kami bisa minta maaf, buat kami bisa ngobrol, ketemu lagi. Maksudnya istilahnya bapak saya bisa melek, bisa lihat kami, bisa dengar, bisa merespon kami. Nah, itu tuh kejadiannya kan tanggal 27 ya, kalau nggak salah 29 sorry 29. Nah, di saat tanggal 29 itu bapak saya udah mendelik ke atas, matanya udah kejang, koma, udah nggak tahu lagi siapa di sebelahnya. Terus dibawa ke rumah sakit itu masih bisa tertolong, kata dokter IGD-nya, dia bilang gini, ini sebenarnya udah bisa bertahan sampai dengan saat ini aja tuh, dari kejadian pagi sampai dengan sore aja itu udah mukjizat banget. Karena mungkin saudara-saudara saya nggak percaya Tuhan, tapi saya berdoa kepada Tuhan, mau bilang satu orang percaya, seluruh keluarga diselamatkan. Saya cuma minta tolong Tuhan kasih kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk bapak kami. Itu 8 hari di rumah sakit Korea Medika Bekasi itu kita nggak dapat tindakan apa-apa. Bapak saya nggak punya apa-apa, dari kata dokter IGD, kami nggak punya fasilitas, kami juga nggak punya ahli bedah darah. Jadi ya selama menunggu rumah sakit rujukan, ya bapak maksudnya bapaknya nggak bisa melakukan tindakan, hanya obat. 8 hari kita cari rumah sakit door to door, itu ICU penuh semua. Udah putus asa, udah hopeless banget saya. Biasakan saya sama ibu saya suka mesbah doa, cuma saya sendiri doang. Saya doa, Tuhan masa iya sih saya biarin bapak saya begini, maksudnya meninggal di rumah sakit ini tanpa ada tindakan apapun, tanpa kita berikan yang terbaik buat bapak saya. Setidaknya saya pengen tuh bapak saya dapat tindakan di bedah gitu loh, di bedah dia keluar darahnya, mungkin dia sangat pusing sekali pada saat itu. Terus hari 8 itu ada tuh orang masih tahu relawan kesehatan, dia bilang nawarin, Bu mau nggak di RSCM, biayanya 5 juta, itu udah plus ambulan, plus ambulannya itu yang ada ventilatornya. Saya bilang, aduh 5 juta itu dari mana ya? Tapi saya berpikir, kok bisa ya, kita door to door nyari rumah sakit, mereka bilang penuh, tapi kok bisa relawan dapat rumah sakit gitu loh. Saya bingung, terus ada nih yang rumah sakit Polri 8 juta, 5 juta aja saya nggak sanggup kan, 8 juta lagi. Dia bilang, aduh maaf deh Pak, pokoknya relawan itu udah booking atas nama bapak saya. Dan itu saya tetap gak bisa bayar kan, ya udah Pak, nggak apa-apa, dilewatkan aja kesempatan ini, mungkin belum waktunya bapak saya dapat pengobatan. Nah saya berpikir, kalau relawan aja bisa cari, berarti ini ada permainan politik, permainan uang di dalam rumah sakit. Akhirnya saya minta tolong teman saya yang kerja di rumah sakit Polri, perawatnya, tolong dong dicek bener gak sih ICU penuh. Ternyata udah ada nama bapak saya di situ. Puji Tuhannya mereka yang booking, tapi saya tidak mengeluarkan 8 juta untuk biaya mereka itu loh, dia permintaan bapak saya. Akhirnya cuma saya bayar ambulan 4,5 juta. Tolong bapak saya sempat dibedah, sempat sadar, sempat lihat. Saya berpikir, aduh mungkin bapak dapat mujizat dari Tuhan, udah pegang tangan saya, udah bisa merespon omongan saya udah besar, udah senang banget. Tapi kembali lagi, doa saya dijawab sama Tuhan. Saya minta waktu dan kesempatan untuk kami anak-anaknya bisa berbuat yang terbaik. Bukan berarti bapak saya pergi tidak ada mujizat dari Tuhan. Bukan berarti bapak saya pergi itu Tuhan nggak jawab
kami saling kunjung, walaupun di IC itu susah sekali kunjungannya. Setidaknya kami satu persatu keluarga kami, mama, adik-adik semuanya bisa minta maaf, bisa ngomong ngasih semangat. Terakhir saya berdoa untuk bapak saya. Mungkin bapak saya sampai meninggal dia belum percaya Tuhan, tapi saya percaya Tuhan Yesus ampuni. Saya sempat berdoa dan bapak saya menitikkan air mata, itu sudah sesuatu yang luar biasa banget buat saya. Saya mengucap syukur buat Tuhan. Saya pesan saya untuk bapak ibu, memang jika bapak ibu memang ada penyakit darah tinggi atau gula, jangan takut kontrol ke dokter aja, tetap pakai protokol kesehatan. Jangan sampai ini kayak bapak saya dan mama saya ini, yaitu nggak pernah kontrol karena kita semua takut corona kan, kita takut corona, kita akhirnya diomelin sama dokternya. Udah tahu punya penyakit, jangan sampai nggak kontrol. Nah sekarang habis bapak saya meninggal, 4 hari kemudian mama saya masuk rumah sakit. Jadi ini benar-benar bulan ini tuh coba banget buat saya. Nah benar-benar sakit banget rasanya. Tapi saya nggak mau ngeluh karena saya nggak tahu apa yang terbaik buat saya apapun keluarga saya. Tuhan lah yang maha tahu. Saya cuma sebagai manusia saya bisa berharap, Tuhan tolong sembuhkan mama saya, jangan ambil Tuhan, jangan ambil lagi, karena cuma satu-satunya orang tua yang kami punya gitu. Saya minta doanya Bapak Ibu semuanya untuk mama saya. Sekarang kondisinya masih suka nyesek, dia ada pembengkakan jantung. Dan itu juga sama karena nggak pernah kontrol, nggak pernah berobat, karena terlalu takut sama corona ini. Jadi kita menganggap enteng, udahlah minum obat aja. Sementara penyakit kayak gitu tuh harus dicek dokter, dosis obatnya gimana-gimananya. Kayaknya saya menyesal sekali karena saya terlalu takut sama corona. Saya melarang gimana ya, jadi mengabaikan udahlah mah kalau nggak sakit banget jangan ke dokter, soalnya corona ini mah takutnya mama tuh punya doaan. Terus saya berpikir kayak gitu, itu justru yang salah. Saya menyesal bahwa mereka berobat sebelum corona, walaupun ada corona ini. Itu aja, terima kasih buat waktunya, buat mendengarkan cerita saya. Tuhan berkati saudara-saudara. Memang bukan pengalaman yang mudah ketika kita mau melewati lembah duka air mata di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Kami juga bersyukur, terima kasih buat bantuan doa saudara-saudara. Kalau hari Minggu sore menjelang malam kami sekeluarga pulang, karena itu juga memang adalah adik dari orang tua kami, laki-laki satu-satunya. Jadi menurut cerita gembala, beliau ini adalah pengganti orang tua semasa dia sekolah. Jadi memang cukup dekat dengan kami. Walaupun mau bilang tidak ada penyakit bawaan, tetap ada penyakit bawaan. Karena keluarga gembala memang orang tua itu semua punya faktor gen darah tinggi, tetapi memang pada waktu itu kita tidak tahu, sempat jatuh karena sesudah dimandikan katanya ada tanda biru di bagian kepala belakang dan rahang gitu ya. Tetapi waktu meninggal dinyatakan darahnya terlalu rendah, ya mungkin ada sempat 50/30, tetapi ada 90/40 seperti itu. Dan misteri Tuhan memang dia yang paling bungsu, kakak-kakaknya memang masih ada yang lebih tua, secara umur tidak mengikuti jalur. Tetapi ya bukan hal yang gampang saya katakan. Kadang-kadang Tuhan memanggil seseorang itu kita tidak tahu misteri Tuhan, tetapi bagi saya dan saudara tugasnya adalah kita bersiap ya saudara. Kita bersyukur, saya bersyukur kalau Yuli sekeluarga itu boleh dikuatkan. Soal keselamatan kita tidak mengerti misteri Tuhan gitu ya. Seperti saudari Yuli katakan sempat berdoa, ya kita kan nggak ngerti, mana tahu bapaknya ada memanggil nama Yesus di saat-saat terakhir. Kalau kita
memberikan pelayanan di saat-saat terakhir, dia memanggil nama Tuhan, dikatakan Tuhan juga memberikan kesempatan, keselamatan. Jadi kita bersyukur di dalam setiap keberadaan Tuhan memberikan kekuatan, dan saya sangat bersyukur tadinya Bapak Ibu Saudara kita kayak ragu. Saya sendiri sangat ragu, bukan karena apa-apa. Mobil yang kami bawa itu, mobil kita ini speedometernya kan tidak berjalan, bukan karena tidak mau diurus, tapi memang peralatannya itu tidak ada. Kami sudah berusaha cari-cari kemana-mana, belum tersedia. Jadi akhirnya kita orang mau bilang nekat, ya kita modal iman aja lah. Kalau Tuhan izinkan, Gembala katakan ya kalau rewel kita pulang balik lagi ke Jakarta. Tapi kalau Tuhan menolong sampai balik ke Jakarta pun pasti tidak apa-apa. Dan puji Tuhan saudara-saudara, kita kilometernya itu menggunakan GPS. Jadi kita, karena kan Cipali itu tidak boleh kecepatannya di atas 80 km per jam, karena itu pakai CCTV. Jadi diukur lewat GPS, kita lihat. Dan ya saya bersyukur pergi dan kembali kendaraan yang kami tumpangi itu tidak ada kerewelan suatu apapun, dan sampai di rumah kembali dengan selamat, dan Tuhan menolong semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur juga saudara-saudara, jangan takut di sana. Kami tidak mengikuti acara-acara yang terlalu banyak orang, karena mereka hanya diberikan boleh hanya berdoa tahlilan itu sebenarnya kan harus 7 hari, tetapi sama RT hanya boleh 3 hari. Tetapi kami sekeluarga tidak mengikuti acara itu. Jadi kalau orang sudah pulang, kami siang hari baru datang. Jadi tidak berkumpul dengan orang-orang yang ramai gitu ya. Jadi kami dengan keluarga saja tetap menggunakan protokol kesehatan. Di sana juga mereka semua menggunakan masker dan mencuci tangan seperti itu. Dan kami bersyukur sampai hari ini, kami kembali hari Kamis, Tuhan menolong kami dalam keadaan sehat. Nah, kita bersyukur. Kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan nyanyikan satu pujian sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan. Terima kasih buat segala sesuatu yang kami jalani, buat apa yang kami lewati. Kami percaya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah lembah duka air mata, bahkan sukacita kami bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Kami tidak dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan, karena Engkau ada di dalam setiap nafas hidup kami. Engkau mengerti dan Engkau tahu bahkan lebih dari hidup kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh penantianku bisa
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Katakan sungguh indah. Yang kau pikirkan tentangku ya Tuhan. Akan selalu bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak tersaleri bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu. Pengorbananmu Tuhan sungguh yang dikasihi. Betapa baik dan betapa indahnya rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini Tuhan, kami belum bisa mengerti, kami belum bisa memahami segala jalan-Mu, tetapi kami imani di dalam hidup kami bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan malah kebaikan dan bukan malah petaka bagi kami. Engkau merancangkan rancangan damai sejahtera, mendatangkan hari depan yang baik bagi kami. Dan Tuhan, mungkin kami harus menempuh jalan yang sukar untuk kami menuju ke dalam rencana Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri. Ada Engkau ya Tuhan. Ada Engkau yang memegang kami, yang meneguhkan kami. Firman-Mu yang akan kami dengar itu adalah janji dan perkataan-Mu Tuhan. Taruhkan perkataan-Mu kepada hamba-Mu untuk dapat disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan kekuasa kegelapan yang masih mau mengganggu di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Segala roh ketidakpercayaan, segala roh-roh yang mengganggu konsentrasi kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu kami terima di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan kita akan dengar firman Tuhan. Ya, haleluya. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sehingga hari ini saudara dan saya masih boleh diberikan sehat,
umur panjang, diberikan kekuatan, kesanggupan di dalam menjalani hari-hari kita. Yang kita hadapi hari-hari ini bukanlah hari-hari yang diperhadapkan dengan, bukan hari-hari semakin seperti yang kita inginkan, saudara. Tentunya hari-hari yang semakin baik, tapi kita masuk di area yang sepertinya tidak ada enak di dalamnya, gitu ya. Seperti pengkhotbah katakan, masuk di hari-hari yang tidak ada enak di dalamnya. Ketika saya sempat harus beristirahat karena udah lelah, nggak bisa istirahat beberapa malam, saya mampir ke Solo, ke AQ yang di atasnya AQV, di atasnya Om. Sampai di sana saya malam dan beliau katakan begini, berani kan kamu masuk zona merah? Solo zona merah, saudara. Saya bilang ini, dari merah ke merah. Jakarta merah, kita masuk zona merah. Dari merah ke merah. Jadi kita merahkan semua, saudara. Haleluya. Tapi saya senang, saudara, orang-orang di sana juga orang-orang taat. Saya lihat, apalagi di sekeliling mami saya ada itu kan, ada dekat pabrik-pabrik, saudara. Pagi-pagi itu saya lihat semua sudah pakai masker dengan rapi, ya. Setidak-tidaknya ada satu perjuangan begitu ya. Memang kita tidak penakut karena Tuhan tidak taruh roh penakut, tetapi memang ikut aturan. Hari-hari ini memang kita baru masuk di dalam aturan yang sepertinya harus mengencangkan ikat pinggang kita, yang membuat kita ini sebetulnya tidak nyaman, gitu ya. Jadi harus cari nyaman. Dunia ini, dulu ada nyanyian lama gini, dunia ini bukan Firdaus, dunia Jadi dunia ini sebetulnya cuma singgah sana, saudara-saudara, cuma mampir sejenak gitu. Mampir sejenak untuk kita kembali lagi akan diperbarui oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, Allah lebih mengerti rencananya di dalam setiap hidup kita. Allah lebih paham. Allah lebih mengerti. Kemarin saya ada di kuliah, kami sudah mulai tatap muka lagi, bahkan akan ditambah, saudara. Kami masuk di alam penderitaan, katanya jalan salib. Karena kami harus belajar bahasa Ibrani lagi mulai dari nol, saudara. Jadi betul-betul memang tinggal duduk di lantai aja terus pingsan, saudara, saking saya kira menghafal huruf-huruf aja yang begitu sulit. Baru konsolannya udah sulit. Tetapi saya katakan, Tuhan, saya mau berjuang, karena saya mau mengerti dengan baik, supaya saya dapat memberitakan firman dengan baik dan tidak asal-asalan, tidak sembarangan gitu ya, saudara. Jadi zaman sekarang itu udah modern, jadi kita semua juga harus di-upgrade terus, jangan stuck di situ. Makanya kami berdua berjuang terus, dan saya minta bantuan doa terus buat Bapak Ibu bagi kami supaya kami terus diberikan hikmat sama Tuhan. Tapi dapat dosen yang cukup luar biasa, memotivasi. Dosennya itu memberi dorongan. Jadi dosennya itu selalu bilang ini mudah, nggak sulit, nggak sulit, nggak sulit. Ada satu tempat, sebetulnya kami mau kuliah di satu tempat yang kami sudah datangin, tapi mereka pakai semboyan begini, sebenarnya motonya begini. Untuk apa dipermudah kalau bisa dipersulit? Kira-kira udah tangkap itunya, blenger nggak sih? Untuk apa dipermudah kalau bisa dipersulit? Tapi konsep di perkuliahan kami, untuk apa dipersulit kalau bisa dipermudah? Jadi memotivasi kami. Wah, baca huruf, saudara bayangkan. Dosennya itu kan dari Manado, jadi dibilang kita ini angkatan bajingan. Bajingan dalam konteks bahasa Sulawesi itu artinya hebat. Bajingan makan sambal, itu artinya hebat makan sambal. Ini bajingan, saudara.
baru dikasih kontak hurufnya dihapus, langsung hafal semua, padahal udah tua semua. Jadi bagaimana diajar untuk mudah membaca dan supaya kita menggali dengan benar, karena banyak zaman dulu itu menyampaikan firman salah-salah, ya termasuk saya mungkin karena tidak terlalu mendalam gitu, kadang-kadang saya sadari banyak kekeliruan. Kayak mengucapkan kata salum aja, saudara, kita ucapkan kata salum, harusnya shalom. Nah, itu ada bahasanya yang dipahami lagi, shalom. El Shaddai, El Shaddai, tidak boleh diputus, nggak boleh bilang El Shaddai, keliru kita boleh nyanyi gitu. Harusnya El Shaddai boleh, tapi tidak El Shaddai. Artinya itu Allah yang menyusui. Sampai orang bilang gini kan, Tuhan kita itu perempuan atau laki sih? Artinya Allah yang memberikan kehidupan, saudara. Kita punya Allah El Shaddai, Allah yang hebat, Allah yang memberikan kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan ini, saudara dan saya tetap terpelihara. Saya yakin itu bukan karena kehebatan kita, saudara. Kita cuma menjalani di pertengahan perjalanan yang kita tidak pernah bisa kita lihat. Kalau mau lawan virus, mau pakai apa, saudara? Kita nggak bisa melihat virus itu. Sampai kami berbicara di sana, ada yang bilang konspirasi lah, ada yang bilang inilah. Nah, saya ngobrol dengan keluarga kami yang kiai di satu kampung itu, ngobrol kami berdua gitu ya. Jadi dia bilang gini, kalau saya nggak pernah takut dengan corona, ngapain kita mau lawan corona? Orang nggak kelihatan. Bagi saya yang pertama, yang penting kita jangan takut dan kita percaya Tuhan. Itu yang pertama, dia katakan gitu. Yang kedua, ikuti aturan pemerintah. Yang ketiga, jaga kesehatan. Nah, itu sudah sama itu kan, sudah sama dengan aturan, saudara ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol seperti itu dan kita jalani dengan enjoy. Kami juga bisa bertemu dengan orang tua kami yang sudah stroke beberapa bulan yang lalu dan bisa ketemu. Saya bilang bukan sesuatu yang mudah. Tapi yang nggak enak itu ada bahasa gini. Ada untungnya om saya meninggal. Kenapa? Karena kami sekeluarga bisa pulang katanya. Oh, kok mesti dikorbankan dulu gitu loh. Jadi di kampung itu, saudara, itu bilang begitu. Namanya kan SBN, namanya Subono, dipanggil Bono, bukan Subono yang ada di sinetron. Ini namanya Subono. Jadi ibu itu bilang gini, ada untungnya Bono meninggal. Terus, nah pada tanya, kenapa? Jadi saya bisa pulang sekeluarga itu, karena mereka rindu ketemu dengan saya. Sampai mereka memikirkan rumah di sebelahnya supaya saya bisa kembali ke sini. Saya bilang rancanganmu bukan rancangan. Haleluya, kami bersyukur. Jadi kami bisa melewati hal yang sangat luar biasa ya. Driver kami luar biasa, saudara. Kerja terus. Solo Jakarta 6 jam. Jam 10 kami cabut dari rumah Q. Jam 4 kami sudah ada di PIK. Dan kami singgah makan lewat drive-thru McD karena memang sudah kelaparan. Waktu ke sana juga kami bersyukur, saudara, asam lambung saya sudah sempat naik, saudara. Karena cuma waktu itu minggu cuma makan apa? Indomie. Ke sana cari-cari bagaimana mau cari ini makanannya. Coba makan terus, rasanya nggak enak kalau asam lambungnya naik. Nah, sudah begitu sudah makan, saudara, udah asam lambungnya ditekan, bunyi terus. Jadi di mobil itu buka kaca terus, bunyi terus. Memang luar biasa, yang penting happy aja. Dan sampai sana kami jam 12 kami sudah sampai. Bertemu dengan keluarga yang begitu luar biasa, sangat antusias. Nah, setiap pulang memang anak kami ini yang saya jadi beban pikiran, bahwa mami saya itu pelihara kutu busuk. Tahu kutu busuk apa ya? Binatangnya tipis hitam, tapi kalau gigit itu bilur-bilur. Luar biasa. Waktu tidur semalam dan besoknya anak saya baru bilang kalau di sini sudah
melekat seperti itu. Lalu waktu kami pulang dari kunjungan kampung, datang istri saya panggil, sini dulu, sini dulu. Saya pikir apa lagi? Dia udah semprot dengan parfum, udah tumbang satu biji gini. Waduh, sudah dibersihin tapi datang terus. Sampai mami saya juga stres karena kepinginnya kan kami itu selalu tidur di situ. Sudah dibelikan tempat tidur khusus, saudara. Tapi tetap aja dia suka sampai ke situ. Yang dimakan cuma Ronald. Yang lain enggak doyan yang lain. Biar saya kasih tangan saya enggak, dia pilih Ronald. Lalu kami pergi ke kampung tidur, dia tidur sama ponakan saya Benny. Tidur sama Benny, saudara. Benny-nya enggak digigit nyamuk, dia yang digigit nyamuk. Benny bilang dulu kita udah dikit-dikit udah kayak gitu, tapi sekarang udah mulai gemuk, jadi gigitannya udah nggak kelihatan, sudah jadi satu dengan badannya. Saya stres kalau pulang, saudara. Itu yang saya pikirin ini. Dia nggak mau gigit saya, dia mau gigit anak-anak saya. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa tidur mikirin mereka bagaimana. Tapi karena situasi dan saya harus pulang dalam kasih anugerah Tuhan, saya katakan sama istri saya, berangkat aja dengan iman. Ini bukan untuk bersenang-senang, tapi kita sedang berduka. Karena orang tua yang meninggal ini, om saya ini adalah pengganti papi saya. Dan dia yang selalu dimaki-maki kalau ngambil rapot, saudara. Tahu artinya kalau dimaki-maki? Rapot saya saking nilainya bagus. Saking bagusnya, om saya ini sudah setor muka, sudah domel-domelin. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, yang pertama adalah tes COVID dan dinyatakan negatif, tetapi tidur terus karena detakan jantung denyutnya itu masuk pertama 50/30, lalu dinaikkan ke 90/50. Tidak ada artinya, saya katakan gitu. Saya katakan sama keluarga saya, mujizat. Tetapi kalau Tuhan pun tidak izinkan itu, artinya perlu pembelajaran. Tadi Yuli sudah katakan kalau ada ini kontrol. Ya kontrol sendiri aja, sudah batasi makan kita. Kontrol dengan seorang dokter pernah ngomong dengan saya, dokter yang baik adalah diri kita. Amin. Dokter yang baik adalah diri kita. Paham gak kira-kira Bapak Ibu? Kalau kita cukup makan satu aja cukup, gak usah dua. Gak usah ikutin perut saya. Perut saya itu udah mulai ngikutin, saudara. Celana udah kencang semua. Ini dampak dari COVID, saya bersyukur. Tadi istri saya bilang, pipinya itu loh sudah gemuk-gemuk. Memang gua pikirin gemuk-gemuk sendiri. Ya, saya makan juga segitu-segitu aja. Sedikit saya makan, tapi sedikit makan. Nah itu repot, saudara ya. Jadi kita kontrol sendiri. Maka kalau ke rumah sakit orang mikir COVID, kontrol aja sendiri, saudara. Yang penting ada olahraganya, ada juga ya gerak-gerak lah, jalan-jalan di depan, nggak apa-apa. Tetap pakai masker supaya kita tidak menjadi syak bagi orang lain. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam khotbah saya ambil tentang purification atau pemurnian. Pemurnian itu gak enak, saudara. Sesuatu yang akan ditampilkan itu melewat namanya masa uji. Masa uji itu dipilih, saudara. Dan kalau kita berbicara buat judul ini sebetulnya gak mudah juga bagi saya bilang pemurnian termasuk kita semua masuk di area pemurnian. Kita baca dulu di dalam Korintus 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 15. Bersama-sama akan kita baca. Saya cuma kasih 2 poin aja sudah supaya nggak lama-lama ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. 1, 2, 3. Yang dianugerahkan kepadamu, aku seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun
yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, terus perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang Akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara perhatikan, saya berikan satu judul, pemurnian. Berasal dari kata dasarnya adalah murni. Kalau dilihat dari bahasa Ibrani-nya adalah aproskopos. Jadi aproskopos itu artinya tidak bercacat, murni. Kalau saudara beli jeruk murni dengan jeruk yang enggak murni, mahal mana? Mahal yang murni. Dan murni itu harus teruji. Saudara mau menjadi orang Kristen yang murni, bukan orang Kristen yang gampangan, bukan anak gampangan gitu. Kita adalah melewati proses. Makanya orang-orang Kristen itu hebat. Ada orang bilang gini, orang Kristen itu luar biasa saja. Di masa-masa seperti ini sepertinya tidak terpengaruh. Saya katakan bahwa bukan kita yang hebat, kita punya Tuhan yang hebat. Sebetulnya Tuhan yang hebat itu adalah Tuhan kita semua. Bukan hanya Tuhan orang Kristen, Tuhan kita semua. Puji Tuhan. Nah, kami sedang mempelajari, saudara, beberapa sesi yang akan memperkuat kekristenan kita. Saya juga nanti akan bagikan, saudara. Saya kepingin jemaat-jemaat itu pintar. Ketika kita diadu dengan, nanti ketemu dengan argumen-argumen yang berbeda, karena tentang Trinitas juga kan diserang habis-habisan hari-hari ini ya. Kemudian tentang gender, kealahan kita, bagaimana Allah kita itu masuk di dalam kandungannya Maria, sampai orang menilai berarti semua keturunan manusia itu sudah berdosa, berarti Yesus berdosa. Nah, saya dipelajari, saudara, bahwa darah yang disalurkan adalah Bapa, jadi tidak memakai darahnya si Maria. Wah, itu nanti perlu pelajaran. Tapi saya setuju karena itu penyelidikan. Seperti dengan proses bayi tabung. Bayi tabung itu ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan boleh. Karena bayi tabung proses daripada kalau dipilih, saudara, itu ada yang kalau zaman dulu tabung dulu, diketemukan dulu, baru dipilih. Makanya mana yang bagus, yang gak bagus nggak dipakai. Nah, itu sudah pembunuhan. Jadi bayi tabung yang sekarang, saudara, prosesnya adalah kedua benih dilihat dulu, bagus nggak? Kalau bagus baru diketemukan. Jadi tidak membunuhnya. Nah, ini ada proses banyak. Nah, kita dihadapkan dengan zaman yang modern, Bapak Ibu. Kita anak-anak Tuhan nggak bilang gini, maaf bodoh amat, gua nggak masuk di itu. Kita harus pintar. Amin, amin. Anak-anak Tuhan harus pintar. Amin. Makanya kita harus belajar. Saya tertarik terus, saya nafsu terus. Kalau otak ini rasanya udah butuh, saudara. Wah, baca, saudara, begitu baru belajar sekali diingatkan kembali udah beberapa puluh tahun yang lalu. Terus belajar membaca dari kanan ke kiri. Bayangkan, saudara, saya asal kayak mulut ikan kopi di depan lagi.
Dosen pikir udah betul itu, padahal saya cuma hanya. Tapi saya berjanji, saya bilang sama istri saya, 1 minggu ini saya akan pelajari. Minggu depan hari Sabtu saya akan maju, saya akan nulis nama saya. Itu aja dihafalin. Kalau nama orang lain susah, tapi harus dihafalin huruf-hurufnya. Kurang lebih 20 huruf sudah. Itu baru konsonannya, belum vokalnya. Jadi kita tidak bercacat, murni. Nah, berbicara murni, berbicara tentang hati nurani, hati kita, saudara. Jadi hati kita ini tidak membuat marah atau tidak menimbulkan syak bagi orang lain. Itu murni. Next. Kenapa kita dimurnikan? Karena kita harus murni dan tidak membuat syak orang lain. Dalam dunia kuno, saudara ini perhatikan, dalam dunia kuno, logam tambang biasanya dilebur untuk menyingkirkan apa? Kotorannya. Kemudian dituangkan ke dalam cetakan untuk dijadikan alat-alat, ya, bisa senjata, patung, pisau dan lain sebagainya gitu ya. Dipisahkan dulu dari kotorannya. Kalau ada kotorannya nggak bisa, jelek gitu hasilnya. Next. Logam itu dilebur di kuali tanah liat dalam dapur penempaan. Sudah nanti lihat di Yesaya 48:10. Dan puputan sering dipakai untuk mendapat hembusan angin keras supaya temperaturnya tinggi dan besar. Saudara tahu puputan itu apa? Ada yang tahu puputan? Puputan itu kalau zaman dulu biasanya dibuat dari jerami padi atau bambu pendek dipotong. Saudara tahu, kalau orang dulu, ya mungkin sekarang gampang lah jadi kipas juga. Atau dulu, zaman dulu di lithium. Itu puputan, saudara. Jadi dibantu dengan itu, makanya kalau orang pandai besi, itu dipompa, kus, itu kan mendatangkan angin yang lebih kuat. Kenapa? Supaya yang dibakar itu cepat mendapatkan suhu yang tinggi dan dia meleleh. Yang kotor disingkirkan. Yang dipakai adalah sisa saringan yang sudah bagus. Saudara dan saya, secara tidak sadar kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara dan saya masuk di area pemurnian. Saudara dan saya ditempa. Saudara dan saya digodok kembali, dibakar kembali untuk dimurnikan. Tadi dikatakan entah membangunnya dengan apa. Kalau orang bekerja, membangunnya di atas dasar apa yang pertama tadi? Emas. Kalau baca di kitab Wahyu, emas yang dimurnikan, belilah daripadaku emas yang sudah dimurnikan. Dimurnikan dengan apa? Api. Amin. Ada yang pakai emas, coba lihat dulu emasnya. Ada yang pakai emas, coba lihat emasnya. Emas yang saudara pakai itu ada kadar karatnya atau hitungan persen. Berapa persen paling? 70%. Tapi Tuhan katakan emas yang daripadaku, emas yang murni. Bentuk apapun yang kita pakai, Bapak Ibu, entah itu cincin, entah itu gelang, entah itu anting, kalung dan lain sebagainya. Kalau namanya emas, kalau dilebur meleleh. Tetapi tetap dia jadi emas. Gitu maksudnya. Terus apa yang kedua? Membangun di atas dasar apa? Emas, perak. Perak itu biasanya kalau juara-juara dua dapatnya itu perunggu. Perak. Nah ini perak. Ini perak gimana? Perak bukan? Yang Papa Jahitan kasih saya peraknya. Jadi perak ini bisa dimurnikan lagi. Saya suka cuci pakai pasta gigi. Saya waktu pakai di sana ada orang kaya lihat sama saya, sempat dipegang, nggak percaya kalau ini dibilang emas putih. Ya sudah nggak apa-apa. Saya bilang terima kasih, ini yang membeli jemaat. Nggak membeli juga sih sebetulnya, saya paksa, saya minta. Ya kesenangannya saya ambil. Karena saya lihat kok asik banget. Cuma ada yang bilang gini, harusnya warna kayak gini. Ini yang pakai bukan kamu, yang pakai istrimu. Tapi istri saya nggak suka. Ya udah saya aja. Agak keumuman dikit, apa sih? Warna apa ya? Ada kelihatan nggak warna apa ya?
Kalau ini baju kira-kira saya pakai, saudara ketawakan. Jadi di transgender. Lalu yang berikutnya apa? Mas, perak, enggak. Semua itu dibakar, tapi masih ada bentuknya, masih lumayan. Kalau emas masih tetap mahal, saudara. Semakin dimurnikan, semakin mahal. Lalu yang gak enak apa lagi? Kayu, terus rumput, jerami, kering. Kalau dibakar sisa apanya? Abunya. Apa untungnya? Gak ada untungnya. Tetapi ini berbicara tentang pekerjaan, saudara, bukan keselamatan. Pekerjaan. Saudara ikut Tuhan. Kadang-kadang hari-hari ini masuk dalam proses masa penampian, masa yang namanya pemurnian. Itu tidak mudah, sulit kadang-kadang, menyakitkan, gak enak. Situasinya seperti ini. Tapi ini kita bersyukur kita mengalami ini banyak orang, saudara. Bagi anak-anak Tuhan, kita punya prinsip, semua pemurnian ini adalah yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, saudara kehilangan gaji, dipotong. Ponakan saya Beni pulang. Kenapa kamu pulang, Ben? Sudah enggak ini Pak katanya. Habis orang tua udah nangis terus, suruh pulang. Karena situasi kalau lihat berita di Jakarta ini, kalau melihat berita di televisi di daerah, sudah bikin orang nangis. Dianggap orang itu sudah nggak bisa keluar sama sekali. Saya bilang, mari saya ajak datang ke Jakarta dan saya bawa ke BD. Halo, pusing tak mereka? Halo, kita pakai masker sampai 22, 3, 4, dia nggak pakai. Jalan biasa. Kadang-kadang kita mikir, aduh mau pakai. Tapi kita tidak harus ikut yang nggak pakai, ikut yang pakai. Karena saudara dan saya tidak boleh menjadi syak lagi orang lain. Amin. Ini fungsi, saudara. Saudara nggak ikut-ikutan yang ini, tapi kita yang ikut dalam aturan. Kenapa? Kita dimurnikan untuk menjadi berkat. Ya. Terus kita lihat lagi. Next. Mengapa harus dimurnikan dan siapa pemurni itu? Kenapa harus dimurnikan? Ya. Oke, next. 1. Siapa yang memurnikan? Yang pertama adalah Allah sendiri. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Allah seperti ahli pemurni mencari logam murni, memurnikan hati manusia, hati kita, saudara. Kadang-kadang istilah ini dipakai menguji, diuji, saudara dan saya, diuji. Lalu, saudara, kalau kita lihat nanti ada di situ, saudara baca di Hakim-Hakim ada, Mazmur, di kitab-kitab yang tulisnya, kalau baca nggak cukup waktunya, saudara. Ya, Allah sendiri yang menguji untuk memurnikan. Next, yang poin berikutnya. Yang kedua, apa yang menguji? Cobaan. Cobaan itu bukan Tuhan yang mencobai itu, saudara. Tapi cobaan itu datangnya dari kegelapan. Ya. Tapi Tuhan izinkan. Bukan Tuhan yang mencobai itu. Jangan kita sekali ngomong ini, Tuhan kenapa engkau mencobai? Tuhan tidak pernah mencobai, amin. Cari ayatnya, baca baik-baik, jangan keliru. Jemaat nanti saya dengar, oh Tuhan, kok Tuhan mencobai saya. Cuma nyanyian Daud dulu pernah nyanyi lagu lama. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki. Itu Daud yang nyanyi. Saya bukan Daud, saya nggak bisa nyanyi itu. Saya dulu kalau ada nyanyi pemuda nyanyi itu, saya bilang ini, ujilah, saya sebut orang itu. Cobalah. Tuhan tidak pernah mencobai, tapi Tuhan izinkan mencoba. Untuk apa? Yuk kita lihat. Cobaan. Kadang-kadang. Oh, pada inya nggak kepake sudah di cobaan kadang-kadang dipakai untuk memurnikan hati manusia, dan orang bijaksana mengadakan pemurnian terhadap dirinya sendiri. Daniel, nanti lihat saudara.
dan Ia memurnikan dirinya sendiri. Nah, di dalam perjanjian baru, PB itu perjanjian baru, singkatan perjanjian baru, memakai kiasan itu di dalam 1 Petrus. Nah, kita baca ya. 1 Petrus 1 ayat 7. Kita buka dulu. Minta satu ayat ini kita baca. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Kita baca bersama. 1, 2, Ya. Gak apa-apa, lama dikit. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang mana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus dinyatakan dirinya. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya ayat ini, saudara akan mengerti dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan ujian pencobaan datang. Masih sanggupkah kita bertahan dengan iman? Ketika saudara gajinya dipotong, yang penting tidak tangannya yang dipotong, yang penting tidak nyawanya yang dipotong. Amin. 70%, 50% di rumah. Aduh, saya ngobrol soalnya saya udah bikin doa semalam malaman untuk yang kedua kalinya, tetapi saya belum konfirmasi lagi, saudara. Dibuat setiap akhir bulan. Saya coba nanti akan telepon apakah malam ini dibuat atau enggak. Kadang-kadang saudara, saya suka cerita dengan bos-bos. Bos-bos itu juga stres. Stresnya ini, dia mempertahankan usahanya. Yang kedua, mempertahankan karyawannya supaya tidak dikeluarin. Dan yang ketiga, dia harus mempertahankan dalam kondisi seperti ini. Dia butuh dukungan orang-orang yang ada di bawahnya. Sementara kalau kita pegawai itu nggak mau tahu. Yang penting gaji saya keluar. Makanya kalau hari ini lihat bos-bos yang kaya-kaya, jadi kurus. Nah, itu pikirannya berat. Kemarin saya dapat video. Saya kalau mau saya tayangkan ada anak-anak kecil saya. Jadi saya nggak mau saya tayangkan. Ini bos sudah nggak bisa bayar. Ini bos mobil mewah, sudah tidak mampu bayar SPG. Kalau istrinya disuruh jadi SPG. Saudara tahu? Cuma pakai pakaian dalam. Dia menari-nari di atas mobil, di depan mobil untuk menarik supaya orang tertarik, mungkin bisa beli mobilnya. Kalau menurut saya bukan tertarik pada mobilnya, cuma mobilnya dia. Stres, suaminya stres, istrinya suruh jadi SPG. Hari ini kita masuk dalam pemurnian. Kalau kita masih diizinkan sehat aja, saya yakin untuk makan pasti bisa. Amin. Perbandingannya burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi tapi burung pipit itu tuh nggak diem di rumah. Dia pergi cari makan, nyari. Makanya saya senang. Ada burung gereja ya senang ke gereja. Kalau burung gereja senangnya ke tempat lain kan ini burung gereja ke gereja. Suka di atas itu minum-minum. Saya bilang masih saya kasih beras lah ya. Rupanya dia kalau minta beras juga nggak mau, kalau cuma sedikit ya sekarung. Supaya stok. Tapi enggak, makanya tetap satu-satu. Saya lihat ada sukacita. Dan biarkan mereka makan minum, nggak pusing dengan corona itu. Tapi corona ini juga melatih pendisiplinan kita yang sangat luar biasa. Mau nggak mau bapak itu suka apa? Cuci tangan. Mau makan, belum cuci tangan. Mau apa-apa ingat cuci tangan. Kalau dulu sudah cuci tangan marah ya. Kalau sekarang enggak sudah. Di mana-mana pasti kita cari. Apalagi saya diteleponin saudara. Sahabat-sahabat saya yang Tuhan di sana. Dia bilang nih kok, udah disemprotin semua itu. Oh semua orang ketemu saya semprotin. Karena dia nggak tahu kalau saya bawa semua semprotan. Kenapa? Karena barang itu nggak kelihatan.
Karena ada yang hidupnya sembarangan. Nah, tapi mari kita belajar memproteksi. Dan saya tahu Allah memproteksi kita dengan kekuatannya. Tapi dalam pemurniannya ini, Allah ingin melihat kemurnian hati saudara saya. Amin. Gak apa-apa, semua orang alami. Tapi Tuhan akan memberikan kesanggupan dan kekuatan bagi kita. Next. Nah, kesimpulan. Simpel ya. Kita baca kesimpulannya. 2, 3. Allah berusaha memurnikan umatnya dari dosa, seperti tukang pemurni memurnikan perak dari campuran timah. Yesaya 1:25. Tapi yang ditembus dengan pungutan pun tidak mampu memurnikannya. Masih ingat tadi pungutan apa? Halo, pungutan tadi apa? Ya pokoknya cepat menjawab aja, senang. Yang lain apa? Yang saya ingat Puputan itu istrinya Ahok. Itu Puput novel. Apa yang Tuhan maksud? Allah berusaha memurnikan. Karena saudara saya bukan anak gampangan, bukan anak orang. Kita dibayar lunas dengan darah Yesus, dan kita disiapkan tempat yang terbaik. Kita jaga, kita pelihara untuk kita tidak menjadi syak bagi orang lain. Pemurnian ini dialami oleh banyak orang, tapi yang membedakan bagi orang-orang percaya, kita tidak pernah akan goyah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan kiranya berkat Tuhan mengalir bagi kita pagi hari ini. Dan setiap kita, mari kita jaga supaya tidak ada dosa lagi mengintai kita, supaya tidak ada lagi dosa mengkelabui kita, tetapi kita hidup di dalam terang, di mana Allah yang sudah memberikan kesanggupan untuk kita menghadapi ini. Dan janjinya Allah bagi kita. Mari kita menjadi pemenang-pemenang yang sangat luar biasa. Pemurnian itu gak enak. Pemurnian itu banyak hal yang dikikis dari hidup kita, dipotong, dikerat. Saya ambil satu contoh ilustrasi untuk khotbah saya. Saudara pernah makan lengkeng, buah lengkeng? Pernah? Yang kulit, yang bijinya kecil terus dagingnya tebal. Murah atau mahal? Mahal. Lengkeng itu murah atau mahal? Bapak Ibu pernah nggak tahu prosesnya cara dia berbuah dengan baik? Pernah nggak kira-kira? Saya nggak mau tahu Pak. Yang penting ketika saya di toko buah ada itu lengkeng. Ya. Saudara kalau mau tahu sakitnya pohon lengkeng kalau dia bisa berteriak, dia akan berteriak. Karena apa? Setiap dia mau berbuah dengan baik, maka kulit-kulit yang di luar itu dikerok, saudara. Dikerok sampai kelihatan kulit merahnya. Lalu kalau ada yang tumbuh yang enggak berkualitas itu dipotongin, dibersihkan. Sakit nggak kira-kira itu? Nggak mudah Bapak. Saya pernah mencobanya, karena di depan rumah itu ada pohon lengkeng dan pernah dibeli sama orang, tapi setelah di DP dibayar dan tidak pernah diambil-ambil, saya yakin orangnya sudah meninggal. Jadi kami untung, kami panen terus sampai kami tuai, orang itu nggak datang lagi. Dan saya kerap, saudara, sampai keluar merah-merahnya, sedikit berair, baru dia bisa maksimal mensupport makanan sampai di buah lengkeng itu. Saya membayangin tidak mudah untuk menjadi pemurni atau dimurnikan untuk menjadi berkat orang lain. Saudara dan saya masuk di area ini sakit ternyata. Kekristenan kita diolok di sini, di situasi wabah ini tidak sedikit juga. Kekristenan kita dihipit-hipit, enggak apa. Kita dimurnikan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Kasih kita tidak menjadi tawar. Memberi kita tidak menurun. Amin. Amin. Kalau hari-hari ini berbicara memberi, sakit nggak? Masuknya susah, memberinya gampang. Nggak gampang, saudara. Semua masuk proses pemurnian.
Berikan hidup kita untuk Tuhan. Dan sepenuhnya rencana Tuhan lebih indah. Kita tidak pernah mengerti. Kita naikkan pujian tadi. Haleluya. Saudara tetap tunduk kepala aja. Kita naikkan pujian ini. Kemana ku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Lupakan seluruh pengabdianmu, bisa membalas kesetiaanmu sesungguhnya. Dan sungguh besar pengembanganku pada dirimu, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, katakan sungguh indah Tuhan. Saya akan berkata diri, kita naikkan pujian ini. Katakan kepada Tuhan, Engkau lebih tahu memikirkan hidup kami, Tuhan. Engkau lebih tahu persis merancangkan di dalam setiap hidup kami. Sungguh indah, sungguh besar. Saudara itu mengatakan tanganmu, katakan kepada Tuhan, sungguh besar pengorbananmu. Katakan sungguh indah. Saudara, saya berikan waktu sejenak. Saudara tetap tunduk kepala, renungkan apa yang sedang kita alami sampai saat ini. Mungkin kau sedang banyak kehilangan kesempatan, atau mungkin Bapak Ibu banyak kehilangan waktu yang seharusnya dulu kita bisa gunakan maksimal dan sekarang tidak. Banyak orang bersungut-sungut dan mereka menjadi marah, dan mereka menjadi bosan dengan hidup ini. Tetapi hari ini saya ajak melihat kembali, Tuhan punya rencana lebih besar, lebih tepat. Dan di dalam pemurnian ini, saudara dan saya dibawa kepada satu arena yang tidak nyaman. Tetapi ketika hati kita melekat dengan hatinya, Tuhan katakan, aku tetap menggendong engkau. Haleluya, haleluya. Mungkin kita sudah mulai menurun iman kita, sudah mulai rasa melemah hubungan kita dengan Tuhan. Bangun kembali, hidupkan kembali. Katakan, Tuhan, sungguh besar, sungguh indah, sungguh mulia Engkau. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin, amin, amin. Untuk dimengerti. Sungguh besar.
Kami harus dipisahkan dari materi-materi dunia yang membuat kami tidak murni. Dan proses itu membuat kami sakit, membuat kami sulit, membuat kami susah. Tetapi kami rindu, itu semua akan membawa kami kepada pemurnian. Sehingga Allah melihat kami adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh hari-hari ini, di saat-saat ini adalah saat-saat kami perlu berjuang. Kami perlu berusaha sungguh-sungguh supaya kami berlayak di hadapan Tuhan. Sebab keselamatan kami harus kami kerjakan pribadi lepas pribadi. Kami tidak dapat bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Apakah itu pasangan kami, orang tua, anak kami. Kami harus bergantung kepada Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Engkau terus bukakan, singkapkan terus rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu, supaya itu Tuhan boleh disampaikan kepada kami. Kami berdoa buat hamba memberikan kesehatan, roh hikmat, akal budi bijaksana, pembukaan rahasia firman-Mu. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Berkati persembahan kami, berkati pekerjaan umat-umat-Mu, usaha mereka. Engkau bukakan terus bahwa Engkau Allah yang tidak pernah kesulitan dan kehilangan cara untuk menolong kami. Engkau Allah yang tidak pernah sulit untuk menolong, membuka berkat rahmat anugerah-Mu kepada kami. Oleh sebab itu berkatilah umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, supaya dapat mencukupkan kebutuhan sehari-hari dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau memberkati segala persembahan kami. Engkau memberkati semua yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan nyanyikan satu pujian sambil membawa korban persembahan bagi Dia yang bertahan, yang lain terima segala pujian. Ya, lewat Zoom. Jadi jam 11 hari ini kita akan mulai jam 11 lewat Zoom. Kemudian kita akan kembali di dalam ibadah raya pada hari Minggu, merupakan minggu pertama di bulan September. Bulan 9. Sudah lama nggak sekolah jadi nggak lihat tanggalan. Jadi ya minggu pertama di bulan September. Tentunya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya berharap semua petugas-petugas perjamuan kudus saya rasa sudah lengkap untuk mempersiapkan diri, dan mudah-mudahan minggu ini juga sebenarnya kita gembala udah tunggu-tunggu, alatnya sudah dipesan tapi belum datang rupanya, supaya televisi yang ada di
di ruang sebelah itu boleh difungsikan. Jadi saudara-saudara kita yang ada di sebelah itu bisa melihat lewat layar televisi, dan itu memang perlu alat router ya, splitter, sama-sama airplane gitu. Jadi bisa dibagi ke TV sana apa yang ditangkap dari sini, gitu ya. Jadi kita bersyukur lewat alat-alat ini bisa membantu kita di dalam operasional ibadah. Saya rasa, tapi ini masih jadi bahan pertimbangan untuk kami menghentikan siaran secara langsung. Jadi karena saya merasa kita kayaknya sudah bisa hadir semua ya. Ibu Haryanto aja yang dari Citra sudah hadir sudah lebih dari sebulan. Jadi tapi masih dalam pertimbangan, saya mempertimbangkan, tapi mungkin sekitar 70% ke atas kami akan jadi maafkan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena saya tidak ingin begini. Ada beberapa teman hamba Tuhan juga sepakat kompak. Ini negatifnya itu jangan sampai dengan media ini melatih jemaat untuk malas ibadah. Karena kan terlambat sedikit, kan ada Instagram, ada siaran langsung, gitu ya. Apalagi kalau yang cuma di seputaran gereja ini. Jadi saya berharap untuk memfungsikan. Jadi kita memang juga ibadah paling enggak 1,5 jam, terus jangan lebih dari 2 jam. Jadi sudah paling maksimal itu 2 jam, tapi nggak pernah sampai 2 jam sih. Jadi kemungkinan kami akan menonaktifkan layanan secara daring seperti itu. Jadi kita kecuali di sekolah minggu. Tapi ini kami juga akan mempertimbangkan. Nanti kita akan rapat bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Selamat hari ulang tahun hari ini ya kepada Bapak Hardi. 30 Agustus, panjang umur, sehat, Tuhan memberkati, sukses dalam sepanjang tahun ini. Ada yang tidak kami sebutkan berada ulang tahun minggu kemarin? Tidak ada. Saya rasa cukup pengumuman, tidak ada pengumuman tambahan. Hanya saya berharap minggu depan petugas-petugas perjamuan kudus untuk sama-sama kita mempersiapkan diri dengan baik di dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Saya mengundang Bapak Hardi untuk maju ke depan, akan kita doakan bersama-sama. Datang berendahkan hati di hadapan-Mu, Bapak Hardi, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Masih hidup, sehat. Dan kami percaya Kau tetap punya rencana yang indah dalam hidupnya. Walaupun proses-proses yang dihadapi hari-hari yang kami lewati tidak semudah apa yang kami pikirkan, tetapi kami percaya bahwa umur panjang dan kesehatan sedang bertaruh di hidupnya.
maka segala sesuatu juga akan menyertai dalam hidupnya. Dan kami serahkan tahun-tahun yang akan dijalani bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, lepaskanlah berkat ilahi turun atasnya. Berkat kehidupan, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat masa depan di dalam Engkau. Kami letakkan berkat ilahi turun atas mereka. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat ilahi, berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami proses-proses pemurnian. Terkadang membuat Tuhan kami tidak berdaya. Tetapi biarlah Engkau membangkitkan semangat kami, dan iman kami boleh bangun kembali, bertumbuh kembali. Dan biarlah nama Tuhan kami tinggikan di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar ini. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang dengan setia hadir di bait-Mu, dan mereka mengorbankan waktu dan tenaga. Tidak sedikit perjuangan yang harus dilakukannya. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak pernah akan datang dengan kosong dan pulang juga dengan kosong. Tapi kami datang dengan pengharapan dan pulang juga dengan jawaban yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Tapi kami percaya punya Engkau yang hidup, yang berotoritas dan berdaulat atas kami. Engkau menjagai anak-anak-Mu dan melindungi dengan kepak sayap-Mu yang kuat, yang hebat, sehingga kami masih menikmati berkat-berkat perlindungan Tuhan. Pengorbanan waktu dan tenaga, materi mereka, korban-korban persembahan mereka, bahkan anak-anak yang setia mengembalikan milik Allah. Janji-Mu itu pasti Tuhan, bahwa Engkau menurunkan rahmat berkat-Mu atas rumah tangga, usaha dan pekerja mereka, dan Engkau memagari kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah berkat ilahi terus terpancar bagi kami dan mengalir bagi kami, dan kami menjalani hidup ini bersama dengan Allah. Ada sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera. Anak-anak-Mu yang masih online di rumah mereka masing-masing, Tuhan tolong mereka. Dan ketika kesempatan kami masih boleh ada Tuhan, kami akan terus menggunakan waktu kami untuk berjumpa, melangkah, dan kami akan beribadah di bait-Mu. Dan kami berdoa juga buat wilayah di mana kami berada, di wilayah DKI, di wilayah Banten, dan di wilayah manapun kami berada. Kami berdoa, Tuhan, Kau tolonglah di mana area anak-anak-Mu berada. Tuhan tolong bahkan sampai di keseluruhan bangsa kami Indonesia ini. Tuhan menolong bangsa kami mengangkat dari keterpurukan ini, dan Tuhan memberikan kemenangan. Wabah, penyakit, balas sambar kami halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah memberikan perlindungan dan pertolongan. Para pemimpin-pemimpin negara kami, sampai di umat-umat dan masyarakat yang ada, dipagari dan dilindungi oleh Tuhan. Yang mereka sedang mengalami duka cita, kesusahan, kesukaran mereka, bahkan mereka mengalami Tuhan hal-hal yang tragis dalam hidupnya. Tuhan tolong mereka supaya ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Hari ini kami menyelesaikan ibadah kami bukan karena kuat gagah kami, tapi karena pertolongan-Mu, kehadiran-Mu dalam setiap pribadi kami, kehadiran-Mu di dalam setiap hati kami, dan kehadiran-Mu untuk menguatkan dan menyejukkan hati kami kembali, supaya kami tidak tawar hati, tetapi kami terus bangkit bersama dengan Tuhan, menang bersama dengan Engkau. Kami jalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini kami letakkan hidup anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Baik jemaat yang ada di bait-Mu hari ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Pagari lindungi mereka Tuhan. Peliharalah dengan kepak sayap-Mu yang hebat dan kuat. Bentengi dan lindungi kami semua Tuhan, sehingga kami nanti akan berjumpa lagi dengan kasih kemurahan Tuhan, dan kami menang bersama dengan Engkau. Kami percaya hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu, dan Engkau berotoritas penuh atas kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Anak-anak yang sudah ambil bagian pelayanan Tuhan, berkati setiap pelayanan kami disempurnakan oleh Allah sendiri. Dan apa yang kami dapat beri sangat banyak batasannya, tetapi Engkau yang menjadikan tidak terbatas. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Kiranya berkat-Mu turun atas kami Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita menerima kasih karunia Tuhan. Kita pulang dengan sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan untuk kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami letakkan nama-Mu yang ajaib dan perkasa atas hidup umat-umat tebusan-Mu melalui persekutuan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus yang memimpin, melindungi, dan menyertai kami mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.